Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya kepada kita hingga sampai hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Retno Devita Eskom Mkom, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Rancangan alat sistem monitoring getaran mesin berbasis Telegram dengan peringatan buzzer otomatis. Saya Edward Dana dengan BP 22 10 11 52 62 0133. Adapun latar belakang penelitian ini ialah dalam dunia industri modern, mesin memiliki peran vital dalam kelancaran proses produksi. Getaran mesin yang tidak terdeteksi dapat menjadi penyebab utama kerusakan, downtime, hingga kerugian finansial. Saat ini, metode pemantauan konvensional seringkali kurang efektif dalam mendeteksi masalah sejak dini dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT). Sensor getaran dapat diintegrasikan dengan aplikasi Telegram untuk mengirim notifikasi otomatis. Penggunaan buzzer sebagai alarm lokal juga dapat meningkatkan kecepatan respon operator. Berikut rumusan masalah. Bag- Pertama, bagaimana cara merancang alat untuk monitoring getaran mesin yang efisien dan efektif dalam mendeteksi getaran yang tidak normal. Dua, bagaimana cara menghubungkan sistem monitoring getaran mesin dengan platform Telegram agar bisa memberikan pemberitahuan secara langsung. Yang ketiga, bagaimana cara menerapkan buzzer sebagai sinyal otomatis saat terdeteksi getaran mesin yang melebihi batas normal. Ruang lingkup masalah. Yang pertama, desain dan pengembangan alat monitoring getaran mesin. Yang kedua, penggunaan sensor getaran untuk mendeteksi getaran mesin. Ketiga, integrasi sistem dengan aplikasi Telegram untuk pengiriman notifikasi. Yang keempat, implementasi buzzer sebagai sistem peringatan otomatis. Hipotesa, diharapkan alat sistem monitoring getaran mesin berbasis Telegram dengan peringatan buzzer otomatis dapat meningkatkan respons terhadap kondisi abnormal mesin dan mengurangi resiko kerusakan mesin, sehingga meningkatkan efisiensi operasional di industri. Tujuan yang pertama, merancang dan mengembangkan alat sistem monitoring getaran mesin yang dapat mendeteksi getaran secara real time. Yang kedua, mengintegrasikan sistem dengan platform Telegram agar dapat mengirimkan notifikasi secara cepat dan otomatis. Yang ketiga, menganalisis efektivitas penggunaan sistem terhadap pengurangan kerusakan mesin dan peningkatan efisiensi kerja. Manfaat. Yang pertama, untuk mahasiswa. Penelitian ini memberikan pengalaman pengalaman praktis dalam merancang sistem monitoring dan pemrograman, serta meningkatkan pemahaman tentang teknologi IoT atau Internet of Things. Yang kedua, untuk universitas, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kurikulum di bidang teknik, elektro, dan teknik teknologi informasi atau jurusan saya, yaitu sistem komputer, serta meningkatkan reputasi reputasi universitas dalam penelitian dan inovasi. Untuk masyarakat, implementasi sistem monitoring ini dapat meningkatkan efisiensi industri, mengurangi kerugian akibat kerusakan mesin, dan pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Beralih langsung ke bab 3, yaitu di bagian kerangka penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian bagian yang penting untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan kita lakukan dalam
yang akan saya lakukan dalam penelitian ini. Kemudian kajian literatur. Kajian literatur merupakan langkah yang melibatkan penelitian literatur yang berhubungan dengan judul saya untuk sebagai referensi dan melakukan pengembangan dari literatur terdahulu. Kemudian analisis sistem. Ya, ini menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang akan saya lakukan selama penelitian ini. Apakah sistem yang cocok atau komponen yang cocok untuk penelitian yang akan saya lakukan. Kemudian perancangan alat dan programan. Adapun komponen utama yang saya gunakan adalah sensor getaran, microcontroller, motor DC vibrator, potensio, LCD 16x2, dan komponen-komponen pendukung lainnya. Berikut pengujian sistem. Langkah ini berguna untuk menguji apakah sistem dapat bekerja optimal tanpa ada halangan atau hambatan atau gangguan pada sistem yang mempengaruhi hasil atau atau sensor atau komponen-komponen yang mengalami error atau kerusakan selama pengujian. Kemudian implementasi sistem, ya ini untuk merealisasikan eh, penelitian yang saya lakukan ke dunia nyata, bukan secara prototype lagi. Baiklah, sekian dari saya. Sekian presentasi proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.